Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok 1 Najwa Anida. Saya Nurul Wiliani. Saya Rahayu. Dari sebelah saya ada dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Sabina Rahma. Saya Elsa Sabila. Baik, jadi tujuan kami berdiri di sini untuk mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan dari kasus 1 yang akan dimulai dari kelompok 2 pojok kiri. Silakan Elsa. Oke. Jadi kasus yang pertama adalah analisis apakah SD sudah lancar berbicara, kosakatanya banyak dan aktif di kelas, namun membacakan sederhana sering terbalik, misalnya buku dibaca buku, sangat lambat dalam mengeja, mudah lelah ketika diminta membaca keras, nilai mata pelajaran lain cukup baik jika dijelaskan secara lusan. Dan untuk soal yang pertama yaitu analisis apakah ini termasuk kesulitan belajar spesifik dan kesulitan belajar spesifik apa. Dalam kasus tersebut, kasus ini termasuk kesulitan belajar secara spesifik. Kesulitan lain seperti membaca kata sederhana terbalik, misalnya buku dibaca buku, lelah lewat meja, dan mudah lelah saat membaca itu disebut gejala tersebut mengarah pada dysleksia. Dysleksia adalah kesulitan belajar spesifik dalam bidang membaca, bisa berupa gangguan dalam mengenali kata dan mengolah bahasa dan menulis meskipun kemampuan berbicara dan kecerdasan verbal lainnya baik. Selanjutnya ada penyebab dari gangguan penyebab dari faktor tersebut. Yang pertama ada gangguan neurologis yang berkaitan dengan fungsi otak, di mana struktur yang mengatur proses baca dan membaca pada manusia itu terganggu. Bisa disebabkan oleh faktor genetik dan infeksi pada otak. Yang kedua ada faktor lingkungan, karena tidak terbiasanya dalam menggunakan bahasa yang benar. Yang ketiga ada motivasi, yang dilanjutkan dari lingkungan. Sedangkan yang ketiga yaitu apa perbedaan anak disleksia dengan anak yang malas membaca. Kalau anak disleksia itu bukan karena mereka malas, tapi karena mereka ada gangguan pada otak, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam belajar tentunya membaca. Sedangkan anak yang malas membaca itu emang dari dirinya sendiri yang tidak ada kemauan belajar, tidak ada rasa tanggung jawab pada dirinya sendiri. Oke, dari beberapa kasus yang sudah disebutkan, tentunya ada solusi awal untuk guru dan orang tua. Di sini saya akan menjelaskan solusi awal untuk guru terlebih dahulu. Solusi untuk guru yaitu pertama, komunikasikan dengan orang tua untuk berdiskusi, berbagi agar observasi dan rencana tidak lanjut dari kasus-kasus yang sudah disebutkan oleh teman-teman kami tadi. Kemudian yang kedua, adanya modifikasi metode mengajar, dan yang ketiga adanya modifikasi penilaian. Kemudian yang terakhir rujuk kepada ahli untuk lebih lanjut. Kemudian profesional akan menjelaskan kepada ahli. Baik, yang selanjutnya yaitu solusi yang dilakukan untuk orang tua. Solusi yang pertama itu kita sebagai orang tua itu harus hindari menyalahkan anak, dimana bahwa kesulitan belajar itu bukan masalah di anaknya, melainkan pada neurologisnya. Jadi bukan karena malas. Itu yang kedua, sering membacakan buku dengan nyaring atau read aloud. Itu menanamkan agar anak itu suka membaca gitu. Terus yang ketiga adalah fokus pada kekuatannya. Jadi kita harus sering mengapresiasi, memuji kelebihan yang ada pada anak tersebut. Terus yang keempat adalah kita harus mencari bantuan dari seorang profesional. Dan yang terakhir adalah sebagai orang tua itu harus diusahakan untuk mampu berkolaborasi dengan baik dengan guru. Baik. Mungkin itu dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jika ada salah kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.